Hello there, kembali dengan Star Wars Indonesia. Di video kali ini, saya akan membreakdown episode kelima Ahsoka, episode terbaik sejauh ini dan disutradarai dan ditulis oleh Dave Filoni sendiri. Biar nggak lama-lama lagi, here we go. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Episode ini dimulai dengan Hera, Jacen, dan Chopper yang sedang mencari Sabine dan Ahsoka. Hera menemukan Huyang sedang memegang helmet Sabine sambil bersedih, mengatakan mereka seharusnya tetap bersama, tetapi mereka tidak mendengarkannya. Scene berpindah ke Ahsoka dan Anakin di World Between Worlds. Ahsoka dibawa ke sini supaya Anakin bisa menyelesaikan pelatihan Ahsoka. Di episode 1 atau 2, Ahsoka mengatakan pada Hera bahwa Anakin belum sempat menyelesaikan pelatihannya karena Ahsoka meninggalkan Anakin. Anakin mengatakan Ahsoka terlalu tua. Well, Anakin ini ditampilkan versi Revenge of the Sith, maka Ahsoka memang lebih tua. Ia sekarang harusnya berumur 40-50-an dan Anakin masih 22 tahun di versi ini. Anakin mengatakan hidup atau mati sambil menyalakan lightsaber-nya. Ahsoka mengatakan ia tidak akan melawannya dan Anakin membalas ia pernah mendengar itu. Dari mana? Dari Luke Skywalker. Luke mengatakan ia tidak akan melawan ayahnya di Return of the Jedi. So Anakin melawan Ahsoka. Hayden Christensen masih memiliki skillnya, ia melawan Ahsoka secara agresif seperti melawan Obi-Wan di Mustafar. Hera sedang memegang suatu gadget yang sama dipegang oleh Han Solo di Empire Strikes Back. Carson Tifa mengatakan Senator Organa hanya bisa membantu mereka sebentar. Ya, Senator Organa adalah Leia Organa. Bagaimana Leia bisa kenal Hera? Mereka pernah bertemu di Rebels 5 tahun sebelum A New Hope. Jacen mendengar suara lightsabers di samudra dan ombaknya. Ia sedang mendengar Ahsoka melawan Anakin. Bagaimana Jacen bisa memiliki kemampuan ini? Dia adalah anak dari Jedi Kanan Jarrus, jadi pastinya kekuatan The Force mengalir pada anaknya. Anakin melakukan gaya ikoniknya, yaitu The Twirl. Namun Ahsoka berhasil menendang Anakin. Ahsoka mulai belagu, tetapi Anakin memiliki rencana lain, yaitu memaksanya mundur sampai Anakin meruntuhkan lantainya. Ahsoka terjatuh, tapi bukan terjatuh ke sebuah permukaan. Ia jatuh ke timeline yang berbeda. Apa itu? Timeline Clone Wars. Ini gila banget. Akhirnya kita melihat Clone Wars versi live action. Ahsoka tampak lebih muda, tetapi itu hanya fisiknya saja. Ingatan dan memorinya masih Ahsoka versi sekarang. Ia hanya dibawa ke timeline Clone Wars secara fisik. Ini adalah Ahsoka versi Clone Wars yang berumur 14-15 tahun, diperankan oleh Ariana Greenblatt dari Infinity Wars dan Barbie. Ahsoka juga tampak menggunakan lightsaber hijaunya. Kita melihat Clone Troopers Phase 1 berlari. Kemudian ada Anakin Skywalker versi Clone Wars juga. This is amazing. Ia mengenakan Jedi armor sama seperti di animasi Clone Wars. Lalu juga ada Captain Rex dengan Phase 1 armornya yang diperankan oleh Temuera Morrison sendiri. Jika dilihat dari lingkungan planetnya dan ada beberapa Twi'leks, tampaknya mereka sedang di planet Ryloth atau kampungnya Hera Syndulla. Ahsoka memegang tangan Clone Troopers yang terluka, tapi mukanya ditutup. Ahsoka merasakan bahwa apa yang para Jedi lakukan di Clone Wars salah, dan Ahsoka sendiri merasa bersalah karena perang ini membunuh banyak orang. Ia menyesali perbuatannya, dan musik yang dimainkan di sini adalah Burying the Dead oleh Kevin Kiner. Musik yang dimainkan saat Ahsoka mengubur para Clone Troopers di season 7 Clone Wars. Ahsoka mengatakan pada Anakin bahwa ia menyesali perbuatannya. Anakin mengatakan ia terpaksa harus melatih Ahsoka menjadi seorang tentara jika ingin memenangkan perang ini. Anakin lalu pergi menjauhi Ahsoka, menghilang dan menjadi Vader. Keren banget. Ahsoka lalu loncat ke timeline berbeda. Sekarang ia berusia 17 tahun dan berada di perang Siege of Mandalore. Berarti ini adalah season 7 Clone Wars. Detik-detik sebelum Order 66 dan berhadapan dengan Maul. Ahsoka sedang menghadapi kelompok Mandalorian Death Watch yang dipimpin oleh Maul dan Gar Saxon. Sekarang ia menggunakan dua lightsabers biru yang diberikan oleh Anakin. Anakin tiba, namun ia tidak mengingat kejadian ini. Ini karena Anakin sedang menyelamati Chancellor Palpatine di Revenge of the Sith pada waktu ini. Menurut saya sendiri, pemeran Ahsoka muda keren banget. Gerakannya badass dan kencang dan Ahsoka banget. Ahsoka dan Anakin melipat tangannya, persis di Clone Wars. Rex memanggil Ahsoka Commander. Ini adalah suara Temuera Morrison, dan ini juga adalah pertama kalinya Captain Rex tampil secara live action. Anakin mengatakan Ahsoka adalah bagian dari sebuah legacy. Jika dilihat, awal mula legacy ini adalah Yoda melatih Dooku, Dooku melatih Qui-Gon, Qui-Gon melatih Obi-Wan, Obi-Wan melatih Anakin,
Anakin melatih Ahsoka dan sekarang Ahsoka melatih Sabine. Tapi Ahsoka mengatakan Anakin terlalu berbahaya. Anakin marah dan ia kembali bertanya, hidup atau mati? Dengan lightsaber merah dan mata merah seperti di Revenge of the Sith. Scene ini mirip dengan duel Anakin versus Obi-Wan di Mustafar. Anakin tidak menghadap Obi-Wan, sama seperti sekarang Anakin tidak menghadapi Ahsoka. Ahsoka gagal melawan Anakin. Ia mendorong Ahsoka kembali ke World Between Worlds. Anakin berjalan menghadapi Ahsoka sambil berubah menjadi Vader seketika. Ia berkata, "You lack conviction," dengan suara Vader-nya. Menurut saya, duel ini seperti rematch dari Ahsoka melawan Vader di Rebels. Anakin tampak lebih agresif, Ahsoka melakukan gerakan yang sama dengan di Rebels. Anakin berhasil menebas lightsaber Ahsoka, tetapi pada momen inilah Ahsoka baru berhasil mengalahkan Anakin. Ia mengalahkan Anakin tanpa lightsabernya. Ahsoka mendekati Anakin, membuat matanya merah seperti mau ke arah dark side. Ahsoka lalu berkata, ia memilih untuk hidup. Kemudian ia mematikan lightsabernya dan matanya kembali normal lagi, menandakan Ahsoka tidak seperti Anakin. Mata Anakin kembali biru dan mengatakan Ahsoka masih memiliki harapan. Anakin lalu menghilang dan World Between Worlds juga menghilang menjadi samudra, menandakan Ahsoka kembali ke dimensinya. Pilot X-Wing Jansu lalu menyelamatkan Ahsoka. Ahsoka lalu bangun tanpa headbandnya. Kita melihat leku Ahsoka secara lengkap. Ahsoka mengenakan jubah putih mirip Gandalf dan apa yang ia kenakan di epilog Rebels. Ahsoka menggunakan Force Psychometry untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Sabine. Mon Mothma memerintah Hera untuk kembali ke Coruscant karena ia akan disidang terkait dengan jabatannya yang akan dilepas. Mereka lalu terbang untuk mencari Purrgil. Ahsoka memiliki rencana untuk mencari Sabine, yaitu melalui Purrgil. Ahsoka lalu berkomunikasi dengan ibu dari kelompok Purrgil-nya menggunakan The Force. New Republic tiba untuk mencari Hera dan Ahsoka. Carson Teva lalu menjelaskan tentang Purrgil dan Ahsoka, tetapi awalnya mereka tidak percaya. Sampai Purrgil itu mendekati mereka dan membawa Ahsoka ke dalam mulutnya. Jacen terlihat kagum dan mengatakan bahwa semua yang diceritakan Hera tentang Purrgil itu nyata. Cerita yang dimaksud adalah saat para Purrgil membawa Thrawn dan Ezra ke hyperspace. Purrgil tersebut mulai menyinari dirinya, menandakan mereka akan loncat ke hyperspace, dan perjalanan mereka untuk mencari Sabine, Thrawn, dan Ezra mulai di sini. Dan disinilah episode ini berakhir. Wow, what an episode. Full nangis, full senyum, puas banget nonton episode ini. Lihat Hayden Christensen kembali sebagai Anakin, keren banget. Meskipun ia sudah tua, tapi karakternya masih dapat. Sekarang saya mengerti kenapa Anakin tidak bisa digantikan oleh aktor lainnya selain Hayden. Episode ini seperti sebuah surat cinta bagi para fans Clone Wars. Terlihat sekali Dave Filoni sangat menyayangi Clone Wars dan karakter Ahsoka. Keren banget. Untuk episode ini, saya berikan 9,5 dari 10. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk follow IG @star.warsindonesia dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video lainnya dan May the Force be with you.